Halo, kembali lagi di Tutor Aja Online Course. Kenalin, nama gue Calvin Lim yang bakal ngajar pada video kali ini. Seperti yang kalian lihat di thumbnail ataupun di judul video, video kali ini bakal sedikit berbeda dibanding video-video sebelumnya. Nah, materi hari ini adalah Entrepreneur Straight, di mana kami ambil dari buku Introduction to Business Management. Ini buku referensi yang kami gunakan. Kalau kalian berada di jurusan manajemen di kampus kalian, mungkin kalian sempat belajar ini juga. Ini buku yang membahas tentang bagaimana sih untuk memulai manajemen atau belajar menjadi pengusaha atau bisnis. Nah, entrepreneur straight, pertama kita pahamin dulu nih, apa sih definisi entrepreneur? Ini ada definisi dari Wikipedia, orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, itu konteksnya marketing, serta mengatur permodalan operasinya, itu konteksnya keuangan. Atau mungkin kalian lebih sering dengan sebutan businessman, businesswoman, dan sebenarnya entrepreneur ini lebih lazimnya juga dihubungkan dengan arti pengusaha. Nah, jadi businessman atau pengusaha itu bukan sekedar menjual barang aja, mereka juga harus memahami beberapa aspek lainnya, seperti operasional, finance accounting, human resource, marketing, dan di zaman yang semakin maju ini kita juga harus mencoba memahami tentang aspek IT atau tech. Nah, kalau trade itu bicara sederhananya tentang karakter. Jadi trade itu bicara tentang karakter. Jadi kalau entrepreneur trade, ya karakter yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau pengusaha. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail, kita bakal beda. Karena kita tahu belajar itu bisa di mana aja dan kapan aja, kita bakal belajar dari drama Korea. Mungkin kalau kalian yang sering nonton drama Korea udah tahu ini drama apa, yaitu Itaewon Class. Karena di dalam drama ini, main karakternya adalah seorang entrepreneur. Main karakternya yang diperankan oleh Park Seo Joon, yaitu di sini namanya adalah Park Se Roy. Kedepannya, biar gampang, karena gue juga gak biasa sebut namanya, ribet juga, kita akan sebut dengan Mas Roy. Oke. Nah, ini berdasarkan buku IBM yang tadi di depan, 8 Entrepreneur Straight. Jadi kalau berdasarkan buku, ada 8 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Internal locus of control, wah bahasa apa tuh? Nanti kita akan jelaskan. High energy level, self-confident, tolerance of ambiguity, self-reliant and independent, high need for achievement, flexible, dan terakhir, passionate, action-oriented. Nah, kenapa kami mau bahas ini dan dihubungkan dengan drama Korea Itaewon Class? Karena kerennya adalah 8 trait ini tuh tercermin di diri Mas Roy atau Park Se Roy tadi yang merupakan main character dari drama Korea Itaewon Class. Karena episodenya drama, jadi ada 16 episode dan 8 trait ini ditunjukkan kok di beberapa episode ditampilkan pada diri Mas Roy. Yuk kita coba ulas satu persatu. Pertama, internal locus of control. Ini tuh definisi secara psikologi. Keyakinan bahwa dalam dirinya memiliki potensi yang besar dan dapat mengendalikan kehidupannya, tidak memikirkan situasi eksternalnya. Artinya gini, pengusaha itu nggak boleh terpengaruh sama situasi eksternal. Jangan nganggep, wah, karena kehidupan gue kayak gini, gue nggak bisa jadi pengusaha. Karena kondisi gue di luar begini, gue nggak bisa jalan nih bisnis. Tapi kita lihat Mas Roy. Ingat, ini salah satu scene awal, pertemuan pertama Choi Seung Kwon dan Mas Roy di penjara. Waktu itu, kenapa sampai bisa kayak berantem gini? Awalnya Choi Seung Kwon ini ngejek Mas Roy. Karena Mas Roy ini, orang lagi di penjara, dia baca buku. Padahal narapidana sok-sok belajar. Waktu itu dia ngejek dengan kata-kata seperti ini. Dia bilang bahwa narapidana itu nggak akan dikerjakan dimanapun. Tapi kita lihat responnya Mas Roy. Kata-katanya keren banget. Kau tak berhak menentukan nilai hidupku. Hidupku baru mulai dan aku akan mewujudkan yang aku mau. Di sini Mas Roy nunjukin bahwa ya walaupun dia ini situasi eksternalnya adalah mantan narapidana, yang notabene narapidana itu susah dipercaya oleh orang, tapi dia bilang gak apa-apa. Karena
bukan situasi di luar yang menentukan nilai hidupnya, dia sendiri yang bisa menentukan nilai hidupnya. Dan dia percaya dia punya potensi buat jadi pengusaha. Makanya dia berani respon seperti ini. Dan ini penting banget, guys. Jadi, kalau kalian mau jadi pengusaha, harus punya trait ini juga. Ini salah satu yang paling penting menurut gue ya. Oke, lanjut. Nomor 2, simple banget. High energy level. Itu konteksnya ya, semangat. Bicara tentang membangun bisnis, kita harus memiliki semangat yang tinggi. Di diri Mas Roy juga ada. Pertama, dia baca buku selama di penjara. Nah, kita aja di rumah, di kampus, di sekolah aja sulit loh mau baca buku. Dia di situasi yang nggak mendukung, yang notabene pasti jarang lah di penjara narapidana mau baca buku, dia mau. Karena dia pengen ngejar goals-nya dia, dan dia tetap semangat ngejar itu. Kalau dia nggak punya semangat yang tinggi, dia akan sulit banget buka buku. Oke, next. Mencari modal usaha dari 0, 7 tahun. Butuh 7 tahun, dia buat mencari modal usaha. Digambarkan banget di drama Korea ini, prosesnya 7 tahun, walaupun langsung di skip ya, tapi di sini buat nunjukin bahwa butuh semangat yang tinggi untuk membangun bisnis, butuh proses yang lama, gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Park Se-roy ini memiliki high energy level. Yang ketiga, self-confident. Ini salah satu scene yang cukup penting di awal, pertemuan antara Mas Roy dengan Jang Dae-hee, CEO dari Jangga Group. Lewat percakapan ini, kita bisa mendapatkan 2-3 poin yang menunjukkan bahwa Mas Roy itu orang yang percaya diri. Yang pertama, dia percaya diri dengan prinsip hidupnya. Dia kayak disuruh berlutut, tapi dia percaya diri sama dirinya. Dia tahu dirinya, walaupun dia bukan orang yang kaya dibandingkan Jang Dae-hee ini, tapi dia tetap mau pegang prinsip hidupnya dan dia pede. Artinya, dia nggak insecure dengan situasinya. Kalian harus jadi orang yang percaya diri kalau mau jadi pengusaha. Yang kedua, bukan di scene ini sih, tapi di scene saat dia ngobrol sama Suah di Itaewon, pertemuan mereka setelah sekian lama habis Mas Roy keluar penjara, dia bilang, kayak dia tanya Suah, emang mimpimu apa? Mau bikin kedai. Kapan? 7 tahun lagi. Dia dengan percaya dirinya mau ngomong itu. 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, dan dia akhirnya benar-benar bisa mewujudkannya. Sampai Suah pun nggak percaya ketika lewat di depan Danbam di scene selanjutnya itu. Dan ini menunjukkan bahwa pengusaha itu harus punya kepercayaan diri yang cukup tinggi. Yang ketiga, dia percaya diri bisa menyaingi Jangga Group. Padahal waktu dia sempat state hal ini, dia itu masih kecil banget, dan BAM itu masih kedai yang belum dikenal lah. Dan dia percaya diri mau menyaingi Jangga Group, yang notabene adalah perusahaan terbesar di industri yang sama. Wow, dia punya confidence yang tinggi. Ingat, tapi jangan sampai overconfident, tapi intinya self-confident, biar kita nggak insecure dan nggak rendah diri dengan situasi yang ada. Jadi harus melangkah maju, gitu. Oke, itu kita bisa belajar self-confident dari Park Se-roy. Next, ini yang salah satu yang paling penting. Jadi dari 8, menurut gue yang paling penting tuh yang ini, sama yang tadi, internal locus of control, karena itu cukup sulit, dan yang ini juga penting. Tolerance of ambiguity. Ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang, kalau kita menghadapi situasi yang belum pasti, terkadang kita harus ambil resiko, dan toleransi akan hal tersebut. Karena gini, pengusaha itu banyak, ketika dia menghadapi situasi yang uncertain, dia malah mundur. Paham nggak? Jadi gini, kalau kalian kayak belum yakin, wah kayaknya gue jualan barang X ini belum bisa diterima di masyarakat. Memang nggak ada yang hal pasti. Kalau itu pasti laku, ya semua akan bisnis itu. Masalahnya ketika kita membangun sebuah bisnis, membangun sebuah produk baru, pasti kita mulai dengan hal yang nggak pasti. Belum tentu itu diterima masyarakat. Nah, kita harus agak toleransi, alias ya udah wes lah, kalau belum tentu diterima, jalan aja dulu, majulah. Walaupun kita punya tools-tools seperti riset untuk memastikan hal tersebut, tapi kita harus cukup toleran sama ambiguity. Karena kondisi pasar itu sangat uncertain. Nah, Mas Roy memiliki trait ini ditunjukkan di scene mana? Scene ini. Ini scene adalah ketika dia baru pindah dari Itaewon, terpaksa pindah sih lebih tepatnya, ke tempat yang lebih sepi. Nah,
Waktu itu didatengin nenek-nenek bilang, wah udahlah nggak akan berhasil, tempatnya sepi, gitu. Sampai dia nawarin, nih gue rentenir duit, pandai pasti lu butuh pinjaman. Dan gimana respon yang lain? Timnya yang lain juga nganggap kayak, wah ngapain Pak Seroi beli gedung di sini, nggak berprospek, dan kayak agak ragu juga. Tapi gimana respon Pak Seroi atau Mas Roy? Dia bilang, enggak sih, dia nggak bilang, tapi sikapnya adalah dia tetap percaya diri, dia tetap mau maju, dia tetap mau mengusahakan. Itu yang harus kalian pelajari. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Self-reliant and independent. Bicara tentang nggak boleh bergantung dengan orang lain. Bukan berarti nggak boleh minta tolong ya sama orang lain, tapi jangan ketergantungan. Jangan apa-apa minta tolong. Nah, kita bisa lihat, Mas Roy ini punya kesempatan loh. Pertama, dia bisa punya kesempatan pakai dana asuransi kematian ayahnya untuk modal bisnis. Nggak perlu dia kerja 7 tahun, tapi dia merasa kayak dana itu bisa dialokasikan ke hal yang lebih baik dan dia memilih tidak bergantung sama dana itu dan mencoba mencari sendiri modal. Yang kedua, dia minta bantuan dengan minjung, harusnya bisa, tapi dia nggak mau. Dia nunggu posisinya agak kuat dulu, cukup kuat atau sudah memang terbukti bahwa dia ini bisa berkecimpung di dunia bisnis makanan, industri ini, baru dia minta tolong. Dia nggak dari nol. Jadi intinya adalah dikit-dikit jangan minta tolong, gagal dikit minta tolong. Sebenarnya minta tolong boleh, tapi lihat situasi harus lebih bijaksana lah. Kapan kita harus minta tolong, kapan kita harus mengusahakan sendiri dulu. Karena kalau kita dikit-dikit minta tolong, kita nggak akan berkembang. Ya, jadi harus self-independent. Gitu. Walaupun di kasusnya Mas Roy, dia sangat dependent banget di sisi marketing sama SEO. Tapi kalau kalian sebagai pengusaha, kalian juga harus coba memahami. Walaupun itu di aspek yang mungkin bukan kalian banget. Mungkin kalian nggak suka accounting. Ya, harus at least belajar. Jangan pikir, ya udahlah gue bisa gaji orang. Nggak bisa gitu. Sebagai pengusaha harus bisa memahami aspek. Walaupun mungkin nggak semua dalam, tapi at least paham. Begitu, teman-teman. Lanjut. Yang keenam, high need for achievement. Bicara tentang entrepreneur itu harus punya mimpi yang tinggi. Itu akan jadi motivasi kita yang mendorong kita buat terus maju. Masih ingat scene ini? Iseo sama neneknya Tony. Ternyata neneknya Tony yang tadi ngomong aja di rentenir itu adalah orang yang sangat kaya. Dan dia punya uang. Dan sini nih, waktu itu Iseo sama neneknya Tony lagi di Pulau Jeju. Dia teleponan sama Pak Seroi. Karena Pak Seroi mau minta dana untuk investasi. Karena investasi sebelumnya yang dilakukan di Danbam itu penipuan. Sehingga dia mau minta tolong buat investasi dari investornya adalah neneknya Tony. Dan apa pertanyaannya neneknya Tony sebelum dia memberikan investasi? Dia tanya adalah, mimpimu apa? Emang kalau saya kasih duit, kamu mau jadi apa? Dia nggak mau uangnya sia-sia. Dengan percaya dirinya, Mas Roy menjawab, the first place in the country. Dan neneknya Tony setuju dengan hal itu. Dia nggak mau menyia-nyiakan dan dia seneng sama goals ini. Dan goals ini nggak cuma bualan dan diusahakan. Jadi, ketika kita punya goals yang tinggi, itu akan bikin kita semakin termotivasi. Dan motivasi itu akan mendorong kita melakukan action-action yang penting. Gitu. Jadi, goals-nya tinggi dulu, baru kita breakdown. Untuk mencapai goals yang tinggi itu, kita harus mau ngapain? Jadi, memang harus memiliki keinginan untuk mencapai pencapaian tinggi. High need for achievement. Itu patut dimiliki oleh entrepreneur. Yang ketujuh, fleksibel. Fleksibel bicara tentang harus bisa mengatasi, beradaptasi dengan perubahan keadaan. Jangan terlalu strict to the plan. Kita akan belajar pada beberapa kejadian yang menunjukkan Pak Seroi ini adalah pengusaha yang fleksibel. Bayangin juga kalau dia nggak fleksibel di 3 poin ini, what happen buat bisnisnya. Oke? Ini ada scene awal ketika Iseo ngajarin tim dan Bam buat melayani customer. Dan oke, kita bahas. Apa aja 3 kejadian itu? Pertama, waktu kejadian penerimaan karyawan baru. Kalau kalian ingat sebenarnya, waktu itu dia sempat nolak Iseo karena dia sudah mau terima Genso, temannya Iseo,
Dan dia pikir, menurut plannya dia hitung-hitung, dia masih mampu lah gaji satu orang lagi, dan dia memang butuh staff baru. Dan Iseo datang, dan Iseo mencoba menjelaskan. Dan Mas Roy mencoba mengadjust, cukup fleksibel dia. Akhirnya dia terima loh. Jadi dia nggak strict to the plan, nggak mau. Gue cuma bisa 3. Kalau dia strict to the plan, dia pasti tolak Iseo. Tapi dia melihat Iseo punya potensi, ya walaupun dia jadi berubah plan dong, sekarang dia harus mikirin target sales-nya harus lebih tinggi biar bisa cover gaji 4 orang. Dan ternyata keputusan ini keputusan yang tepat. Iseo sangat berkontribusi besar buat di sisi marketing di bisnis ini. Tuh. Dan ini terjadi karena dia pengusaha yang fleksibel, Mas Roy. Oke, yang kedua, Mas Roy mau menerima masukan dari Iseo. Notabene, Pak Roy ini orang yang lebih tua dibanding Iseo. Padahal biasanya orang yang strict itu, enggak lah, lu masih muda, ngapain gue terima masukan dari lu? Dan dia mau terima masukan, padahal pasti selama di penjara dia akan belajar, dan dia tuh udah punya planning, pasti. Gue yakin Mas Roy ini udah punya planning tentang bisnisnya dia mau dibawa kemana, tapi Iseo masuk dan mencoba memberikan masukan, dan Mas Roy mau terima. Berarti dia nggak terlalu strict to the plan. Tapi bukan berarti setiap masukan harus diterima ya. Kalian harus review dulu. Dan dia mereviewnya dan dia melihat ini hal yang bagus, dan dia terapkan akhirnya, dan BAM menjadi kedai yang sangat baik di awal. Good start. Oke, yang ketiga. Ketika terpaksa pindah tempat, padahal Itaewon tempat yang ramai. Dan dia harus terpaksa pindah tempat, Mas Roy, it's okay. Karena dia fleksibel. Walaupun situasinya berubah, dan ada beberapa pertimbangan, dan dia it's okay buat pindah, dia mau tetap jalanin. Dan dia tetap, goalsnya nggak berubah, goalsnya tetap jadi nomor 1. Gitu. Jadi mungkin caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Artinya, banyak jalan menuju Roma. Jadi kita harus jadi pengusaha yang fleksibel. Kalau satu cara tidak bisa, coba cari jalan lain. Asal sesuai integritas ya, dan sesuai etika bisnis. Oke, yang ke-8, passionate, action-oriented. Ini definisi passionate, kalian sering lah istilah passion. Oh, cari kerja yang sesuai passion, bikin bisnis yang sesuai passion, ya itu penting. Lalu, tapi nggak hanya passion, harus action-oriented. Just do it, jangan hanya wacana, jangan hanya mengumbar mimpi, harus lakukan. Dan, 2 hal ini juga tercermin di Pak Roy. Pertama, passion-oriented. Bagaimana dia memilih kedai karena dia tahu dia suka masak. Dan itu juga mimpi ayahnya. Lalu yang kedua, action-oriented. Dari awal dia udah set goal. Lalu dia kerjain apa tuh yang diperlukan untuk capai goal tersebut. Kelihatan dari mana? Dia udah tahu goalsnya pengen buka kedai. Dia udah tahu dari awal dia butuh modal sekian. Dan dia coba lakukan cari modal, dia bangun kedai, dia cari pegawai, dan dia jalan. Walaupun waktu berjalan banyak hal yang tidak terduga terjadi, dia coba sesuaiin, yang penting sesuai goalsnya, dan dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Oh ya, di luar ini juga, di luar 8 trait ini, ada satu trait yang penting juga, yaitu people oriented. Dia sangat memahami staffnya, timnya, dia menganggap itu sebagai keluarga, sehingga timnya bisa support dia buat bangun bisnis ini bareng-bareng. Itu hal yang penting juga. Jadi bisnis not just about profit, tapi people juga penting. Profit oriented boleh, tapi jangan sampai mengorbankan banyak people. Gitu. Oke. Itu aja 8 trait yang dibutuhkan jadi pengusaha. Nah, sekarang tinggal keputusan kalian. Kalian belajar ini, mau jadiin teori aja, atau mau dipraktekkan. Kalau kalian pengen memang bermimpi jadi pengusaha, mulai bangun trait itu biar ada di dalam diri kalian. Jadi, harus diusahakan. Mulai bangun mimpi itu, kejar mimpi itu, kalian lihat kan? Jadi ternyata belajar itu bisa di mana aja dan kapan aja. Semoga suka sama konten seperti ini. Kalau kalian suka sama konten yang seperti ini, boleh komen dan like dan subscribe juga channel kami sehingga kami bisa berkembang lebih baik lagi. Dan see you next video. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya dengan konten yang lebih baik lagi.